Satyamurti segera dilarikan ke rumah sakit ketika kesadarannya menurun. Tapi di tengah perjalanan, ia terlibat sebuah bencana jalan yang menghubungkan menjadi terbelah dan menyebabkan kemacetan yang sangat panjang. Satya dibawa dengan dipanggul hingga tiba di rumah sakit. Ia tidak bisa diselamatkan. Orang-orang yang ada di rumah sakit sangat senang ketika tahu Satya mati, karena mereka bisa menduduki kedudukannya. Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika tahu Satya kembali sadar dari komanya, hingga mereka mulai memasang topeng untuk bisa terlihat baik di hadapan Satya. Setelah Satya dipindahkan ke ruang rawat, ia meminta salah satu orang kepercayaannya untuk menemukan Andra yang ia yakin bisa membantunya untuk masalahnya. Sementara di tempat lain, perampokan terjadi di sebuah kereta, namun belum juga terlihat hasilnya. Mereka dikejutkan oleh seorang pemuda yang memukul beberapa anak buah mereka. Perampok yang mengenal pria tersebut merasa takut karena mereka tahu bagaimana pria itu bisa menaklukkan semuanya. Pria yang dikenal sebagai petugas polisi bernama Andra memang dikenal sebagai petugas yang ditakuti oleh semua penjahat yang ada di tempatnya. Tak lama mereka bisa ditaklukkan oleh Andra dan memberikan jebakan. Mereka yang merupakan anak buah Abeya meminta pertolongan kepada tuannya. Abeya pun datang dalam waktu cepat dan meminta Andra untuk bisa membebaskan mereka. Andra terdiam dan membiarkan ia melepaskan sendiri ikatan di tangan anak buah mereka. Sementara Andra sendiri pergi meninggalkan mereka. Andra telah kembali ke desanya. Sang ibu mulai menanyakan tentang wanita yang akan mendampingi Andra. Namun Andra tetap belum mau menikah dan akan tetap mengurus pekerjaannya. Hingga dengan cepat ia kembali ke kantor pemerintahan untuk bisa memulai kerja karena ia diangkat dengan jabatan baru. Menjabat sebagai kepala distrik, Andra mencoba untuk memeriksa semua pegawai yang ada di kantornya. Ia mengumpulkan mereka dan mendatangi tempat di mana mereka bertanggung jawab. Andra membawa mereka menggunakan bus ke tempat yang mereka juga tidak tahu. Kebanyakan dari mereka protes karena menggunakan bus, tapi Andra tidak peduli. Hingga mereka tiba di sebuah gudang beras yang ditanggung jawabi oleh salah satu pegawainya. Sampai ia mengetahui kalau beras-beras dicampur oleh bahan kimia dan beras yang jelek didistribusikan dan beras yang bagus disimpan yang kemudian akan dijual sendiri. Srinivasa Rawian bertanggung jawab dalam hal itu pun dipecat secara tidak hormat. Selanjutnya, ia mendatangi sebuah pusat perbelanjaan yang ditanggung-jawabi oleh Maleswara. Andra memanggil satu mobil pemadam kebakaran, namun mobil tersebut tidak bisa masuk ke area parkir karena terlalu sempit. Andra sangat marah karena mereka tidak memperhitungkan keselamatan orang-orang yang ada di tempat itu, hingga Andra memutuskan untuk menghancurkannya dalam sekejap. Maleswara tidak bisa berbuat banyak ketika melihat gedung miliknya sama rata dengan tanah. Bus kembali berjalan dan siap menuju ke tempat tujuan lain. Namun semua pegawai yang ada di dalam bus tersebut memohon dan meminta kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya. Di sebuah pesta pernikahan, Andra yang datang bersama teman-teman kecilnya mulai mabuk dan mereka mencoba memancing tentang wanita di hidup Andra. Dalam keadaan setengah mabuk, Andra mau menceritakan tentang masa lalunya dan juga cintanya. Di AP University, Andra berhasil menggagalkan penjualan ganja di area kampusnya. Ia menghancurkan semua tanaman yang ada di tempat itu. Andra juga mendapatkan laporan ada mahasiswa yang mendapatkan pelecehan hingga ia pun melampiaskan kemarahannya pada profesor yang ia kira tidak bertanggung jawab untuk tugasnya. Melihat hal itu, putrinya, Depika, sangat marah dan mencoba menjelaskan kalau ayahnya bukanlah profesor yang dimaksudkan oleh Andra.
Mendengar penjelasan itu, Andra terdiam, namun profesor yang sudah terlanjur marah melaporkan tindakan Andra ke pihak berwajib. Andra pun dipenjara. Namun teman-teman Andra mencoba menolong Andra dan meminta Depika untuk bisa mencabut laporannya. Mereka menjelaskan kalau Andra hanya salah paham dan maksud Andra adalah baik karena ia melindungi semua mahasiswa yang ada di kampus itu. Depika pun tergerak hatinya dan membebaskan Andra. Setelah bebas, Andra segera meminta maaf pada Depika dan Profesor Kaman. Andra yang berhasil menemukan profesor yang melecehkan temannya segera memberikannya pelajaran di hadapan semua mahasiswa yang ada di kampus itu. Andra yang mulai mencintai Depika mencoba untuk mendekatinya. Depika hanya berpesan kalau ia tidak mau melihat Andra terlalu terbawa emosi dan sering melakukan perkelahian. Namun Andra yang merupakan pria disiplin dan sangat menjunjung kejujuran tidak selamanya bisa mengendalikan emosinya, terlebih melihat sesuatu yang salah di hadapannya. Hanya karena ia mencintai Depika, ia berusaha untuk bisa mengendalikan dirinya untuk tidak selalu marah dan memukul orang lain. Depika yang melihat perubahan pada diri Andra mulai merasakan mencintainya. Depika berulang kali menasihati Andra untuk bisa terus mengendalikan diri dari kemarahan hingga hidupnya akan lebih damai. Bahkan Depika memberikannya tantangan bila Andra berhasil menjadi anggota petugas IPS dan menggunakan semua kemarahannya untuk jabatan itu menolong rakyat, Depika akan mencintainya dengan tulus. Namun sampai ia mendapatkan jabatan itu, Depika tidak pernah muncul kembali di hidupnya. Tambang pasir ilegal didatangi oleh Ram. Melihat kedatangannya, pemilik itu hanya memperhatikan apa yang bisa dilakukan Andra. Berhari-hari Andra berdiam di tempat itu hingga Andra berhasil mendapatkan bukti kecurangan yang dilakukan Gonda di tambang pasir ilegalnya. Hal itu pun terdengar ke telinga menteri. Petugas yang datang mengungkapkan kalau Andra sekarang memiliki jabatan yang baru dan bisa menyelesaikan tambang mereka. Ia diminta menyuap pengadilan sebanyak 10 lakhs untuk bisa membebaskan tambang itu. Ia mulai merencanakan hal yang jahat untuk Andra. Andra memberanikan diri untuk menemui Depika dan keluarganya. Melihat penampilan Andra yang telah banyak berubah, Depika juga yang masih mencintainya mencoba mengendalikan diri untuk tidak berbuat berlebihan di hadapannya. Mereka berbincang hangat dan mengenang masa lalu. Tak lama beberapa mobil pejabat datang. Salah satu kepala distrik Vijayanagar, Sundaran, bertindak sombong di hadapan Andra. Maka dengan sikap uniknya Andra bisa membuat Sundaran malu atas tindakannya. Melihat Andra bisa mengendalikan kemarahan dengan baik dan bijaksana, Depika memeluk erat Andra dan menerima cinta dari Andra. Pranam yang mau tambang pasirnya dibebaskan mendatangi Andra yang ada di kantornya. Ia menyerobot masuk dan meminta Andra bisa mengikuti kemauannya. Andra dengan tenang mengatakan prosedur yang bisa dilakukan Pranam untuk bisa mendapatkan kembali miliknya. Pranam sangat marah, namun mau tidak mau ia mengikuti aturan yang dibuat oleh Andra, mengantre untuk mendapatkan giliran bertemu dengan Andra. Hingga saat sore hari semua orang telah pergi, Pranam diizinkan untuk bisa menemui Andra. Dalam pertemuannya, Andra meminta Pranam mengungkapkan apa yang ia inginkan. Pranam sangat marah, bahkan dengan sombong ia mengungkapkan siapa dirinya. Selain menteri, ia juga merupakan putra pejabat di negara ini. Bahkan ia merendahkan jabatan Andra. Mendengar hal itu, Andra berbalik menelanjangi semua kebusukan dari keluarga Pranam yang merupakan pejabat namun rakus akan harta yang bukan haknya. Andra meninggalkan Pranam begitu saja hingga membuat Pranam sangat dendam dan merencanakan untuk menghabisinya. Depika memperkenalkan dengan keluarganya, namun Andra begitu heran dengan yang dikerjakan oleh ibu Depika. Ia menjelaskan sudah banyak petisi yang ia ajukan untuk kepala distrik Vizag, namun tak satu pun diperhatikan olehnya. Hingga saat Satyara melakukan orasi di lapangan, ia dibawa oleh Andra menemuinya secara langsung.
Melihat hal itu, Satyaram merasa ketakutan. Ia mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah Ibu Depika yang menjelaskan kalau telah terjadi malpraktek atas dirinya, namun Pranam yang ada di tempat itu mencoba menghentikan semuanya. పాపం పెరిగిపోతుంది సార్ అమ్మ డాన్స్ కి బ్రెయిన్ కి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎగ్స్ లో ప్లాస్టిక్ ఉంది ఆవిడ చెప్తుంది నిజమా Andra mencoba membantu Ibu Depika dan memberikan bukti di hadapan Satyaram. Namun semua bukti-bukti itu dibuang oleh Pranam dan menyebut mereka adalah pengacau. Hingga Pranam mencoba memukul Depika dan ibunya. Hal itu memancing kemarahan bagi Andra dan membuat semua orang membelanya. Dan Pranam bersama Satyaram dengan berat hati memohon maaf pada Depika dan juga ibunya. Satyaram kembali tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Pranam merasa kesal saat Satyaram tidak berdaya. Ia meminta ayahnya Satyaram bisa menghukum Andra. Satyaram pun meminta orang kepercayaannya untuk memberikan suspen kepada Andra. Mendapatkan surat tersebut, Andra merasa sangat kesal karena tindakan pemukulan yang ia lakukan pada Pranam semata-mata untuk melindungi Depika dan ibunya yang menuntut keadilan, namun kini ia malah mendapatkan ketidakadilan. Depika yang tahu hal itu meminta Andra untuk tenang dan ia tetap mencintainya apapun yang terjadi. Satyaram yang masih dirawat ditemui oleh Pranam yang menginginkan kedudukan, cuma sejak dulu ia meminta ayahnya membantunya melepaskan jabatannya untuk dirinya. Namun ayahnya menolak, bahkan tidak menganggap permintaan Pranam. Hal itu membuat Pranam sangat marah dan menghentakkan tangannya tepat di dada Satyaram hingga Satyaram tidak berdaya. Dengan cepat Pranam menghilangkan bukti dan berpura-pura sedih untuk kepergiannya. Selepas kepergian Satyaram, beberapa rekan kerjanya langsung berebut kekuasaan untuk menggantikan posisi CM yang dulu dijabat oleh Satyaram. Pranam yang juga menginginkan kedudukan itu pun tidak mau kalah hingga keduanya meminta semua penduduk untuk bisa mendukung mereka. Pranam mengancam secara tidak langsung kepada lawannya hingga ia pun mengundurkan diri. Ia meminta pendukungnya untuk bisa memberikan dukungan penuh pada Devi Pranam untuk bisa menduduki jabatan CM. Pernikahan Andra dan Depika pun dilakukan. Sedangkan Pranam yang menjabat sebagai CM dan Andra bukan lagi penghalangnya. Ia mulai berbuat onar. Semua orang-orangnya dikerahkan hingga kekacauan terjadi di mana-mana. Ia meminta petugas menangkap Andra yang akan melakukan pernikahan dengan tuduhan pemukulan Satyaram hingga ia meninggal. Andra dijebak. Ia bukan dibawa ke kantor polisi, namun ia ditinggalkan untuk bisa menghadapi orang-orang Pranam. Mau tidak mau Andra menghadapi mereka. Sementara Pranam sendiri tengah bersiap untuk mengkremasi ayahnya sekaligus merayakan kedudukan barunya. Andra yang menghadapi orang-orang Pranam mulai terdesak, beberapa luka tusukan di tubuhnya. Namun, ia tidak mau menyerah hingga berulang kali ia mampu memberikan pelajaran pada anak buah Pranam. Di tempat yang berbeda, orang kepercayaan Satyaram membuka flash disk yang berisikan rekaman terakhir sebelum beliau meninggal. Ia menetapkan Ramnandra sebagai CM yang baru. Semua masyarakat yang melihat rekaman itu merasa sangat senang. Namun tidak dengan Pranam yang sangat marah dengan keputusan ayahnya tanpa ia ketahui. Andra yang sudah mendapatkan kedudukan baru lagi mengikuti upacara kremasi Satyaram. Bahkan ia yang menghidupkan api pertama untuk kremasi Satyaram. Ayah Andra yang kini menjadi CM juga mendirikan partai untuk kesejahteraan rakyatnya. Namun saat ia melakukan pertemuan dengan pendukung partainya, ia kesulitan untuk berbicara, semua membuat orang kebingungan dengan yang terjadi pada Andra. Hingga ia pun mencoba beberapa pengobatan dibantu oleh istrinya. Ia pun merasakan putus asa. Pengobatan ia jalani dan latihan terus-menerus juga ia jalani.
Namun ia yang memang berbicara gagap, karena keterbatasannya ia meminta sahabatnya Satyaram untuk bisa memangku jabatan itu. Namun ia berpesan agar tidak menggunakan politik uang. లేదు చూడే అసెంబ్లీలో అడుగుపెడతావు దేశ మంచి Satyaram tergoda oleh tawaran dari salah satu pemilik perusahaan terbesar di tempat itu, hingga ia bersama sahabatnya Rai Mukunda menerima uang itu. Kekacauan pun terjadi dari partai itu. Mereka merencanakan pembunuhan ayah Andra. Saat pergi bersama keluarganya, mereka diserang oleh pasukan Satyaram. Sekuat tenaga ayah Andra melawannya, namun kekuatannya tidak sebanding dengan orang-orang itu. Ia pun meminta tolong pada pihak kepolisian, namun mereka yang sudah bekerja sama dengan Satyaram dan Rui Mukunda tidak menanggapi keluhan ayah Andra, terlebih gagap yang diderita menyulitkan mereka mengerti perkataannya. Ayah Andra pun mencoba kembali meminta tolong kepada salah satu pengurus partai, namun lagi-lagi usahanya gagal karena dihabisi oleh Satyaram dan Rui Mukundu. Ayah Andra terus mencari pertolongan karena tubuhnya terluka dan tak lama ia bertemu dengan Satyaram dan Rui Mukundu. Namun bukannya ditolong, mereka malah menikam ayah Andra hingga benar-benar tidak berdaya. అటేమి రద్దు చేసే హక్కు నువ్వే చెప్పరా Andra kecil dan ibunya yang melihat itu sangat terpukul, terlebih karena keduanya adalah orang kepercayaan suaminya. Satyaram yang terlalu serakah akhirnya menghabisi Rui Mukundu dengan tangannya sendiri hingga ia benar-benar menguasai partai besar di daerahnya. Orang kepercayaan Satyaram mengakhiri ceritanya pada Andra. Mendengar hal itu, ia benar-benar tidak percaya dengan keserakahan dari Satyaram. Andra yang kini tahu ibu yang di panti jompo Depika adalah ibunya segera menemuinya. Sang ibu yang buta kini menyadari kehadiran putranya segera memberikan syal kesayangan suaminya. Ia pun memberikan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh Satyaram. Ramandra yang diusulkan menjadi CM oleh beberapa pejabat di tempat itu mulai menerimanya karena ia mau mengambil alih partai yang dulu milik ayahnya. Namun Pranam yang ada di tempat itu tidak setuju dan memintanya untuk menyerahkan jabatan itu kepada dirinya. Hingga tiba-tiba Andra menyerahkan kursi kepemimpinannya kepada Andra karena ia tetap ingin menjadi petugas ISIS. Andra pun menandatangani surat pemindahan kekuasaan dan mengalihkan semuanya untuk Pranam. ధన్యవాదాలు నేను మిస్టర్ మోపిదేవినే ఉండనివ్వండి ఏంటిది మీరు Andra pergi meninggalkan tempat itu disambut sorak kemenangan pendukung Pranam. Namun banyak yang melakukan petisi dan menolak Pranam menjadi pemimpin, hingga menetapkan Andra menjadi pemimpin. Tak lama Andra datang ke kantor Pranam untuk mengejeknya yang lagi-lagi gagal di posisinya. వచ్చాయి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ క్లోజ్డ్ ఎలా నా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తెలియక నేను ఇప్పుడే చూస్తున్నా Pranam mengancam ia akan mengambil posisi itu kembali dalam waktu 3 bulan di pemilu yang akan datang. Ia menyerahkan semua kekayaannya untuk orang-orang yang akan mendukungnya. ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించి ఏం చెప్పినా సరే అంటే తలాడించండి Sementara Andra mulai menyatukan kembali suara yang dulu hilang untuk partainya dibantu oleh Depika dan orang kepercayaannya. Andra mulai menyingkirkan orang-orang yang memiliki niat korupsi di pemerintahannya. Ia tidak mau di pemerintahan akan ada orang-orang yang memakan hak orang lain. Semua mulai menyiapkan untuk kemenangan pemilu nanti, kedua belah pihak menggunakan cara yang berbeda. Andra lebih mendekatkan diri pada penduduk desa dan Pranam mendekatkan diri dengan para pejabat setempat. వెళ్ళినా సరే చెంపలు వేసుకొని గవర్నమెంట్ కూడా అలాగే వెళ్తుంది ఇది కూడా వద్దంటారేంటి సారు డబ్బులు ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు సార్ అది వేళ తప్పు కాదు పోయినసారి 2 ఏళ్ళు ఇచ్చారు తీసుకురాడు ఈ నియోజకవర్గంలో 20,000 అడిగితే 4,000 డబ్బులు తీసుకుని ఓటేసి అడుగులు పెడుతున్నాడు Banyak janji yang diutarakan oleh kedua pihak. Karena keduanya mau memenangkan pemilihan ini, uang-uang pun mulai digelontorkan pihak Pranam untuk bisa memberikan suara mereka. Pranam juga mendatangi warga desa dan memberikan mereka uang yang cukup banyak untuk bisa membantunya di pemilihan nanti. Harta kekayaan Pranam pun berkurang sedikit demi sedikit, tapi Pranam yakin kalau ia akan memenangkannya. Pendistribusian suap yang dilakukan orang-orang Pranam berhasil dihentikan oleh Andra. Barang bukti berupa kontainer yang memuat uang banyak berhasil dihentikan oleh Andra dan pasukannya. Seize the lorry.
మార్గంలోకి 200 కోట్లు తీసుకొస్తున్నారు. Hal itu mengejutkan orang-orang Pranam, terlebih Andra akan membawa kasus ini ke pengadilan. Pranam yang tahu hal itu sangat marah dan meminta orang-orangnya bisa mengatasi masalah ini. Tiba-tiba ledakan besar terjadi di area pemilu di Andhra Pradesh. Semua orang terkejut ketika melihat kejadian ini, termasuk Andra yang baru saja tiba di tempat itu. Pranam tak kalah terkejutnya, namun ia tetap mencoba mengejek Andra yang ia yakini akan kalah dalam pemilu ini. Setelah meledeknya, ia pergi meninggalkan Andra yang masih memikirkan caranya. Semua daerah yang hari ini melakukan pemilihan berjalan lancar. Semua menggunakan hak milik mereka untuk pemilu kali ini. Orang-orang Pranam pun melakukan kecurangan karena mereka berulang kali mencoblos dengan menghapus tinta tanda pencoblosan itu. Pranam datang kembali ke Andra untuk memberikannya ejekan, namun ia tidak tahu kalau orang-orangnya telah masuk jebakan Andra yang menggunakan cairan kimia pada tinta, hingga bila mereka terkena tinta itu terus-menerus, maka tangannya akan membengkak. Andra meninggalkan Pranam yang merasa sangat kesal dengan yang dilakukan Andra terhadapnya. Pranam benar-benar marah dengan Andra di hadapan pendukungnya karena uang yang sudah ia keluarkan cukup banyak dan orang-orang itu malah tidak memilih dirinya. Orang-orang Pranam mulai takut kalau Pranam kalah, hingga kekesalan pun memuncak. Pranam menghabisi orang kepercayaannya. Pranam menggunakan cara lain untuk bisa memenangkan pemilihan ini. Ia meminta pihak KPU untuk menghapus nama Andra dalam pemilihan karena telah memalsukan data kedua orang tuanya yang asli. చట్ట ప్రకారం వీలే అమ్మ నాన్న రేషన్ కార్డు వీలే సార్ నీ అమ్మ ఆ అప్పన్న కూడా చూడడానికి మీలాగే. Andra terdiam terlebih ketika ibunya dipanggil di KPU untuk memberikan keterangan. Hingga Pranam meminta mereka melakukan tes DNA. Pihak KPU akan mengumumkan keputusan mereka dan meminta mereka untuk pergi dari tempat itu. Andra menemui istana ibu kandungnya dan memohon maaf karena semua yang terjadi. రాకుండానే పోతుందమ్మా మించరని ఒక్క మాట చెప్పమ్మా. Namun keesokan harinya Andra mendapatkan telepon kalau ibunya telah meninggalkan kamarnya. Dengan cepat Andra mencari keberadaan ibunya hingga ia mendapatkan informasi kalau ibunya telah diculik dan dibawa ke sebuah gudang tua. Andra mencari keberadaan ibunya hingga ia menemukan jejak kaki dan sandal ibunya. Ia menangis dan mengira ibunya telah masuk ke cairan kimia di gudang itu. Hingga ia mengambil sandalnya dan menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi pada ibunya. Perhitungan suara mulai dilakukan. Semua memenangkan Andra, membuat Pranam merasa sangat kecewa dan mencoba membuat rencana baru untuk merusak semua tanda surat suara minimal di 13 tempat. Andra yang tahu hal itu melakukan cara lain untuk bisa membawa surat-surat suara itu tetap aman. Anak buah Pranam merasa benar-benar kesal karena mereka tidak menyangka cara yang dipikirkan oleh Andra benar-benar di luar nalar mereka. Orang-orang itu pun mulai membuat kekacauan hingga melewati petugas KPU. Andra pun mulai melakukan perlawanan. Ia memberi pelajaran pada semua orang-orang itu. Pun maju dan menghadapi Andra. Bahkan ia mampu membuat Andra terdesak dan menghancurkan semua alat suara yang ada di dalam kantor KPU. Andra mencoba sekuat tenaga untuk bisa melepaskan jebakan yang menjeratnya. Hingga ia berhasil dan Pranam tidak bisa berkutik ketika orang-orang kantor KPU datang dengan bukti kecurangan Pranam. Keduanya kembali berkelahi dan Andra kembali mencoba menghadapinya, namun lagi-lagi kepalanya terbentur dan ia hampir kehilangan kesadaran. Sampai Andra teringat kematian ibunya di tangan Pranam. Kekuatan Pranam kembali dan ia mencoba melawan Pranam. Namun saat Andra ingin menghabisi Pranam, Deepika mencoba menghentikannya dan Andra pun menurutinya. Film pun selesai.